Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadini dengan NIM E11212311048 dengan mata kuliah Teori Antropologi 2 dengan dosen pengampu Dwi Surti Junida SOS MSI. Dari mata kuliah Teori Antropologi 2, saya akan mempresentasikan materi teori postmodernisme. Yang pertama, yaitu kemunculan dan latar belakang teori postmodernisme, yang dimana postmodernisme lahir sebagai suatu usaha untuk merevisi dan mengoreksi paradigma modernisme yang dianggap telah gagal dan tidak terkendali. Modernisme memandang kebenaran ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang mutlak, objektif, dan progresif, menjadikan kemajuan sosial dan kemapanan dunia. Namun, modernisme juga dianggap bertanggung jawab atas kehancuran martabat manusia dan berbagai patologi sosial. Selain itu, postmodernisme muncul sebagai ide baru yang menolak atau mengembangkan ide-ide modernisme dengan cara mengkritik narasi besar modernitas dan menggugat klaim kebenaran mutlak. Tokoh seperti Jacques Derrida mengembangkan konsep dekonstruksi yang mengungkap kontradiksi dalam narasi modernitas, menekankan bahwa ilmu pengetahuan bersifat objektif dan interpretatif, sehingga kebenarannya relatif. Selain itu, secara filosofil, postmodernisme menolak pandangan dualistik modernisme yang membagi kenyataan secara kaku antara subjek dan objek, spiritual dan material, dan manusia dan juga dunia. Postmodernisme juga menyoroti kesenjangan sosial dan menolak kurikulum atau pengetahuan yang dianggap sebagai gudang kebenaran objektif. Yang kedua yaitu asal mula dan konteks sosial budaya dengan kemunculan postmodernisme. Istilah postmodernisme sendiri pertama kali muncul di dunia Latin pada tahun 1930-an. Digunakan oleh Federico de Onís untuk menggambarkan aliran konservatif dalam modernisme yang mencari pelarian dari tantangan estetika modernisme yang radikal. Namun, postmodernisme baru berkembang secara luas di Inggris dan Amerika setelahnya. Secara historis, postmodernisme muncul akibat konflik yang dimana antara industrialisme dan nasionalisme yang terjadi sebelum Perang Dunia ke-1, menuntut perubahan dalam ilmu pengetahuan dan budaya. Pada akhir abad ke-20-an, postmodernisme berkembang sebagai reaksi terhadap kegagalan modernisme dalam memperbaiki masalah sosial. Di Indonesia, postmodernisme muncul sebagai perlawanan terhadap ideologi Orde Baru yang otoriter dan komersialisasi budaya, serta respon terhadap ketidakpuasan kelas menengah. Postmodernisme mengubah tatanan sosial, memperkuat peran media dan budaya populer dalam membentuk ideologi. Hal ini terlihat dalam seni sastra dan teater sejak 1980-an dan 1990-an. Secara ringkasnya, postmodernisme adalah sebuah teori yang muncul sebagai kritik terhadap modernisme yang dianggap gagal dan terlalu dogmatis dengan konteks sosial budaya berkaitan dengan perubahan besar dalam sejarah dunia barat dan perlawanan terhadap rezim otoriter serta dominasi budaya di berbagai negara termasuk di Indonesia. Yang ketiga yaitu tokoh-tokoh utama
postmodernisme dan pemikiran-pemikirannya. Yang pertama yaitu Jean-François Lyotard, yang dimana Lyotard adalah tokoh utama yang memperkenalkan konsep postmodernisme dalam filsafat dan ilmu pengetahuan pada tahun 1970-an melalui bukunya yang berjudul The Postmodern Condition pada tahun 1979. Ia mengkritik narasi besar atau meta-naratif modernisme yang mengklaim kebenaran universal dan kemajuan mutlak. Menurut Lyotard, di era postmodern, narasi besar tersebut runtuh dan digantikan oleh berbagai narasi kecil yang bersifat fragmentaris. Ia juga menekankan bahwa pengetahuan tidak netral melainkan selalu terkait dengan kekuasaan dan rezim penguasa tertentu. Tokoh yang kedua yaitu Paul Michel Foucault. Foucault adalah filsuf postmodern yang terkenal dengan analisisnya tentang hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Ia berpendapat bahwa pengetahuan tidak pernah netral dan selalu terikat dengan kekuasaan yang mengaturnya. Foucault juga dikenal dengan konsep dekonstruksi terhadap struktur kekuasaan dan wacana dominan. Pemikirannya menolak pemisahan jelas antara modern dan pasca modern, serta menyoroti subjektivitas dalam pengetahuan. Tokoh yang ketiga yaitu Jacques Derrida. Derrida dikenal dengan konsep dekonstruksi, yaitu metode mengurai dan membuka struktur teks dan ideologi untuk menunjukkan kontradiksi dan ketidakstabilan makna. Dekonstruksi menjadi salah satu kunci pemikiran postmodernisme yang menantang fondasi-fondasi pemikiran modern yang dianggap terlalu pasti dan stabil. Yang keempat yaitu Jean Baudrillard. Ia mengembangkan teori tentang hiperrealitas dan masyarakat konsumsi. Ia juga berargumen bahwa media dan teknologi telah menciptakan realitas simulasi yang menggantikan realitas asli. Dalam masyarakat postmodern, tanda-tanda dan simulasi lebih dominan daripada realitas itu sendiri, seperti yang terlihat dalam fenomena media massa dan konsumerisme. Dan yang terakhir, tokoh yang kelima yaitu Zygmunt Bauman. Bauman adalah sosiolog yang dikenal dengan konsep modernitas cair, yang menggambarkan kondisi sosial yang serba tidak pasti dan fleksibel di era postmodern. Ia juga mengkritik modernitas yang kaku dan menyoroti perubahan sosial yang cepat dan fragmentasi identitas. Yang keempat, perkembangan dan pengaruh postmodernisme dalam kajian antropologi. Pertama, krisis dan transformasi paradigma antropologi. Postmodernisme membawa kritik tajam terhadap paradigma antropologi modern yang dianggap terlalu esensialis dan deterministik. Antropologi modern fokus pada penggambaran kelompok, masyarakat, dan budaya yang secara statis. Sedangkan postmodernisme menekankan bahwa realitas sosial dan budaya adalah konstruksi yang selalu berubah, direkonstruksi, dan terfragmentasi. Dan yang kedua yaitu penolakan terhadap narasi tunggal dan kebenaran mutlak dalam antropologi postmodern. Tidak ada kebenaran tunggal atau narasi besar yang mengatur interpretasi budaya. Dalam kajian antropologi menjadi lebih pluralistik, menerima keberagaman, perspektif, dan menolak klaim objektivitas absolut. Dalam hal ini juga membuka ruang bagi pendekatan yang lebih kritis, reflektif terhadap proses
representasi budaya. Yang ketiga adalah pengaruh teknologi dan media, perkembangan teknologi informasi dan media massa yang menjadi instrumen penting dalam menyebarkan budaya dominan dan membentuk realitas sosial baru. Dalam konteks antropologi, hal ini mempengaruhi cara budaya dipahami dan dikaji, terutama dalam konteks globalisasi dan interaksi budaya yang semakin kompleks. Dan yang terakhir, nomor 4, yaitu kritik terhadap representasi dan penulisan etnografi postmodernisme, mendorong antropolog untuk lebih jujur dan kritis terhadap keterbatasan representasi budaya dalam tulisan etnografi. Penulisan etnografi dianggap sebagai bentuk retorika yang tidak dapat sepenuhnya objektif, sehingga peneliti harus menyadari dan mengungkapkan subjektivitas dan konstruksi dalam karya mereka. Baik, cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.